Apakah seorang NPD itu bisa sembuh secara alamiah seandainya dia tidak berobat ke ahlinya, ke psikiater, ke psikolog, atau hipnoterapi? Apakah seorang NPD bisa sembuh secara alamiah? Bagaimana nasibnya NPD ketika dia di usia tua atau dia mulai sakit-sakitan? Apakah dia masih berbuat jahat kepada pasangannya? Nah, kita ulas sekali lagi tentang NPD, kapan dia bisa sadar, bagaimana nasibnya NPD ketika di usia tua. Oke, ikuti channelnya Dr. Made Hipnotis sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, seorang NPD itu sadar banget sejak dari awal. Ketika seorang NPD mendekati Anda, yang akan menjadi korban, ya ketika Anda pacaran kan Anda masih menjadi calon korban. Ketika Anda sudah menikah dengan NPD berarti Anda sudah jadi korbannya NPD. Kenapa dokter bilang calon korban? Karena Anda kalau sadar Anda bisa menjauh karena Anda belum terikat oleh apapun dengan NPD. Tetapi ketika kita sudah dalam ikatan perkawinan berarti kita sudah menjadi korban karena kita susah sekali untuk lari dari NPD karena keterikatan, entah karena ada anak atau ikatan perkawinan. Nah teman-teman, ketika seorang NPD ingin mencari korbannya, dia sadar bahwa dia mendekati korbannya itu bukan karena cinta tetapi karena validasi. Karena ketika dia menikah dengan Anda, dia mendapatkan validasi entah karena gantengnya Anda, cakepnya Anda, kekayaan kamu, kekayaan orang tuamu, entahlah apapun tujuannya NPD, dia ingin mendapatkan validasi dari perkawinan dengan kamu yang merupakan calon korbannya. Nah, NPD sadar banget dia melakukan perkawinan itu untuk meningkatkan egonya dia, harga dirinya, pokoknya segalanya untuk dia. Makanya dia ketika Anda sudah menjadi korban, dia akan mencari korban yang lainnya melalui perselingkuhan. Artinya selingkuhannya itu bukan untuk karena cinta. Dia juga sama nasibnya dengan Anda. Dia hanya ingin mendapatkan validasi. Seorang NPD sukar banget untuk berubah menjadi orang yang non NPD kecuali karena dia menyadarinya. Sadar dan mungkin karena perbuatannya dia mendapatkan musibah. Mungkin kalau itu terjadi baru dia benar-benar tobat atau kapok ya. Nah, seandainya NPD di usia tua ya, usianya anggap aja bisa 50, bisa 60 ya. Kemudian dia mulai sakit-sakitan. Nah, NPD mulai sadar dia tidak mungkin bisa sendirian, pasti dia akan menggantungkan pada seseorang, entah anaknya, entah pasangan hidupnya yang sedang dia jalani. Dia akan merasa suatu hari dia tidak mungkin bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nah, disinilah NPD mulai mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Validasinya tidak. Validasinya tetap ada, dia tetap ingin menjadi orang superior, ingin dipuji, ingin segalanya untuk dirinya. Tetapi sifat manipulatifnya kepada pasangan hidupnya mulai menurun, marah-marahnya mulai menurun, sikap kasarnya mulai menurun, dan dia biasanya mengidolakan satu anak untuk dijadikan tempat dia berpijak. Nah, begitulah NPD. NPD itu sama sekali secara teori sukar untuk berubah karena itu merupakan karakter ya, mentalnya dia. Tetapi secara otomatis ketika seorang NPD menyadari dirinya sudah usia senja, kemudian mulai sakit-sakitan, dia sadar dia tidak mungkin berdiri di kakinya sendiri, dan dia menyadari itu, makanya dia mulai manipulatifnya mulai berkurang. Anda yang jadi korban mungkin menyadarinya ya, ketika NPD mulai sakit-sakitan ya, Anda tetap bertahan dengan NPD, biasanya sifat emosional dari NPD mulai berkurang. Mungkin marahnya sudah sangat berkurang, bahkan berkurang banget ya.
tetapi Anda masih bisa melihat bagaimana egonya dia, bagaimana ingin diperhatikan sekali, bagaimana segala-galanya masih dalam kekuasaannya dia. Oke teman-teman, begitulah NPD. NPD biasanya ketika dia mulai sakit-sakitan, ketika dia mulai usia senja, manipulatifnya yang berkurang, tetapi validasinya, keinginan untuk dipuji, disanjung, dan diagung-agungkan masih tetap melekat pada diri NPD yang sudah tua dan sakit-sakitan. Oke, tetap semangat.